Petani milenial melakukan cara ini. Cara ini sangat ampuh sekali menyuburkan tanaman kita 10 kali lebih cepat memakai pupuk urea cair. Nah, ini adalah urea cair. Kita hanya menggunakan satu tutup saja sudah bisa menyuburkan tanaman kita semenjak pindah tanam. Karena semenjak pindah tanam biasanya tanaman itu akan cepat stres dan mengalami kematian. Nah, di sini saya akan berbagi trik cara membuat pupuk ini. Nah, ntar dicampurkan dengan satu bahan lagi sehingga hasilnya akan maksimal. Sehingga tanaman kita juga akan terhindar dari penyakit ya, karena kelebihan unsur hara nitrogen tersebut. Nah, cukup satu gelas seperti ini ya sahabat, kita masukkan ke tangki semprotan kita dan kita lakukan sistem kocor maupun kita lakukan sistem spray ke tanaman padi, tanaman cabai, tanaman jagung dan tanaman lainnya. Nah sahabat, di sini saya kalau nggak salah ini sudah 2 hari setelah pindah tanam. Nah, agar tanaman padi ini cepat lilir istilahnya atau cepat pertumbuhannya, kita akan kasih pupuk barusan. Nah, pupuk barusan itu sangat bagus sekali ketika semenjak pindah tanam, sehingga tanaman kita itu akan cepat tumbuh subur dan ntar akan bisa memperbanyak anakan padi kalau untuk tanaman padi. Tahun kemarin saya sudah lakukan cara ini dan hasilnya itu sangat luar biasa. Nih, saya akan kasih lihat hasilnya. Nah, ini hasil yang tahun kemarin dan sangat-sangat luar biasa. Nah, ini kita lakukan sistem semprot sahabat ya, atau sistem spray. Per tangki semprotan itu sangat irit sekali menggunakan pupuk tersebut. Cukup satu tutup botol aja. Oke, dengan caranya begini sahabat ya. Pertama sahabat, siapkan urea dulu. Nah, urea ya. Urea ini sebenarnya tidak boleh di spray atau dikocorkan karena bisa tanaman kita itu akan cepat mengalami stres. Nah, agar tidak mengalami stres, tambahkan satu bahan ini, yaitu micin. Pasti sahabat tahu, entah merek apapun itu terserah sahabat ya. Itu bebas, yang penting micin. Campurkan 2 bahan ini. Nah, oke, sahabat, untuk ureanya pertama siapkan dulu urea kalau kurang lebih sebanyak 1 kilo seperti ini. Nah, urea ini antar kita ambil sedikit aja. Pastikan sahabat, kalau semenjak pindah tanam itu pastikan menggunakan unsur hara nitrogen yang tunggal, entah nitrat, ada nitrat dan pupuk lainnya. Seperti di sini ada urea ya. Nah, ini dia urea subsidi yang saya gunakan karena urea subsidi ini termasuk lumayan murah ya sahabat di sini. Nah, caranya sahabat, pertama untuk kedua bahan ini ntar kita akan campurkan biar hasilnya maksimal dan ditambahkan dengan pupuk yang di botol itu sahabat ya. Pertama-tama untuk di sini kita siapkan 1 gelas air seperti ini ya. Nah, 1 gelas seperti air seperti ini. Lepas tuh atau habis ini sahabat, baru kita siapkan sendok. Nah, di sini kita ambil ureanya kurang lebih itu 1 sendok dulu sahabat ya. Nah, baru yang kedua sendok di sini. Nah, setelah ini kalau untuk tangki semprotan yang ukuran 16 liter saya memakai 3 sendok seperti ini ya untuk pupuk ureanya atau pupuk nitrogen sampai 46% sahabat. Setelah itu baru kita aduk-aduk merata biar hasilnya maksimal, karena urea ini emang cepat larut ke dalam air. Makanya saya suka sekali menggunakan pupuk urea ini. Nah, setelah ini kita menggunakan bakteri penambat nitrogennya biar hasilnya maksimal. Di sini kita memakai atau menggunakan nitrobakter. Campurkan kedua bahan ini dan hasilnya itu sangat maksimal. Nitrobakter saya sudah membahas video yang lalu. Sahabat bisa klik video di atas ya, cara membuat nitrobakter. Nah, silakan ada di linknya di atas, sahabat bisa klik ntar. Atau saya akan kasih tahu di deskripsi cara membuat nitrobakter. Nah, cukup kita memakai 1 tutup botol dari nitrobakter ini. Nitrobakter adalah bakteri penambat nitrogen sahabat ya, sehingga entar nitrogennya itu tidak menguap atau urea itu tidak menguap. Nah, baru kita campur adukan seperti ini biar hasilnya itu maksimal dan hasilnya itu luar biasa ke tanaman kita semenjak pindah tanam. Nah,
Ini udah tercampur rata ya, barusan padahal ada gerendulan ureanya sahabat ya, tetapi setelah kita masukkan nitrobakter itu langsung ureanya hancur lebur begitu cepat. Nah setelah ini sahabat, baru kita siapkan micin. Untuk micinnya, pergendongan semprotan setelah pindah tanaman kita gunakan 1 sendok dari micin ini sahabat ya, biar hasilnya maksimal. Oke, kita langsung taruhin micin sebanyak 1 sendok saja. Micin adalah pengganti asam asam amino sahabat ya, karena tinggi glutamatnya sehingga mampu merangsang pertumbuhan akar, daun dan juga batang sahabat ya. Dan dimix atau dicampur dengan urea itu sebanyak 3 sendok dan hasilnya maksimal. Nah, campur aduk rata seperti ini. Nah setelah ini sahabat, untuk ukuran ini kurang lebih 180 ml sahabat, dan kita pindahkan atau kita masukkan ke gendongan semprotan kita. Nah untuk gendongan semprotan, kalau sahabat punya 20 liter ukuran gendongan semprotan, sahabat bisa tambahkan bahannya sedikit saja. Langsung kita masukkan air sahabat ya, sampai benar-benar penuh seperti ini. Nah kalau kita sudah masukin air, baru kita spray ke tanaman padi, termasuk untuk tanaman cabai. Kalau untuk tanaman cabai, silahkan sahabat gunakan sistem kocor, itu bagus sekali sahabat dan merangsang pertumbuhan akar. Ingat, per tangki itu sahabat gunakan 3 sendok dari urea atau nitrogen tersebut, dan dicampurkan dengan nitrobakter biar hasilnya maksimal. Dan untuk tanaman padi di sini saya lakukan penyepraian seperti ini, biar antar tanaman padi saya itu cepat lilir, atau istilahnya itu anakannya itu cepat tumbuh dan tidak stres. Kalau sahabat ada pupuk asam amino, sahabat lebih bagus juga dicampurkan pupuk asam amino. Kalau sahabat ada insektisida, bagus juga dicampur dengan insektisida, biar sekali kita kerja dua manfaatnya sahabat, yaitu membasmi hama dan mempercepat pertumbuhan tanaman padi kita. Tetapi jangan campurkan dengan fungisida sahabat ya, itu sangat berbahaya untuk tanaman padi kita. Nah sahabat, sebelum pindah tanam sahabat ya, yang perlu sahabat ketahui adalah sebelum melakukan penyepraian, maksud saya sahabat, di sini yang perlu sahabat ketahui adalah lakukan pengecekan tanaman dulu ya. Nah seperti contohnya seperti ini, setelah kita lakukan pengecekan tanaman kita, kalau warnanya merah sahabat ya, akarnya itu jangan dulu lakukan penyepraian, karena itu berbahaya sekali untuk tanaman padi kita, disebabkan terkena asam-asaman. Tetapi dari itu kita campurkan memakai nitrobakter itu, karena nitrobakter itu pH-nya itu normal sahabat ya, pH-nya normal dan insya Allah tidak terkena asam-asaman. Nah itu dia sahabat, semoga bermanfaat. Silahkan sahabat praktikin di tempat sahabat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.